Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, mari kita muliakan Tuhan dengan semua aktivitas kita untuk memuliakannya. Dipandu firman Tuhan dari 1 Samuel 17 ayat 45. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Daud dan Goliat melegenda sampai sekarang. Kisah orang yang kecil melawan raksasa. Kisah tim yang kecil melawan tim yang favorit, tim yang besar, tim yang tangguh. Kisah negara kecil ketika berperang melawan negara-negara superpower, negara yang besar. Itu selalu dikatakan pertandingan atau pertempuran Goliat dan Daud. Dalam kisah pertempuran itu kita melihat begitu perkasanya seorang Goliat dengan tubuhnya yang raksasa, senjatanya yang luar biasa yang mutakhir di zamannya, melawan seorang Daud yang tubuhnya kecil dan senjatanya hanya batu yang kecil. Dalam bahasa Batak dikatakan abalang. Tetapi kita sama-sama mengetahui dalam kisah tersebut, Goliat yang perkasa dengan senjatanya yang mutakhir dikalahkan oleh Daud yang kecil dengan senjatanya yang sederhana. Apa yang membuat Daud menang? Saudaraku yang terkasih, kisah Alkitab mengatakan adalah karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang berperang. Daud dipakai hanya menjadi alat. Apa yang membuat Goliat kalah? Goliat berperang atas kekuatan dan juga atas kemampuan dirinya sendiri, sehingga dia dikalahkan. Saudara-saudaraku yang terkasih, sampai sekarang ini kita masih minoritas di tengah bangsa ini. Bisa saja kita juga minoritas di kantor, minoritas di tengah-tengah instansi pemerintahan, minoritas di dalam kehidupan keluarga kita yang paling kecil, marga yang paling kecil, siotik mertu. Tetapi kalau kita maju di dalam Tuhan, akhirnya Tuhan akan memenangkan kita. Maka jangan pernah kita maju terhadap seseorang dengan mengandalkan senjata. Jangan kita pernah mau menindas orang lain dengan mengandalkan kuasa, mengandalkan kekayaan yang daripada kita. Tetapi mari kita melawan kejahatan itu, kuasa dunia ini, dan juga segala kejahatan-kejahatan yang ada di dalam nama Tuhan, seperti yang dikatakan Daud ini. Dan tentunya kita akan menang. Dan itu juga yang dikatakan oleh Musa kepada umat Israel ketika mereka dikejar-kejar Firaun, dan dia mengatakan, Tuhan akan berperang dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kita kalau kita setia di dalam kebenaran, kokoh di dalam iman, dan bersuka cita di dalam pengharapan. Maka inilah kiranya kekuatan kita menghadapi ancaman, pergumulan, mungkin juga tekanan dan penindasan dari kaum-kaum mayoritas yang membuat kita sering sekali mungkin sesak di dalam perasaan. Firman Tuhan hari ini berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Mari kita menghadapi segala problem, persoalan kehidupan ini dengan nama Tuhan semesta alam, dan kemudian kita akan dimenangkan. Selamat dimenangkan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas kemenangan yang Tuhan beri kepada anak-Mu Daud mengalahkan Goliat yang perkasa. Ialah kemenangan yang demikian juga Tuhan beri kepada kami di dalam menghadapi Goliat-Goliat masa kini, persoalan-persoalan dalam pekerjaan kami, persoalan di tengah bangsa negara, persoalan di tengah-tengah keluarga kecil kami, sehingga kami setia senantiasa maju hanya dalam nama Tuhan semesta alam. Terima kasih Bapa, menangkan kami hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.